Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial, budaya, dan kealaman. Oke. Di sini kita akan membahas 5 sub. Yang pertama, apa itu ilmu? Yang kedua, bagaimana persyaratan ilmu? Yang ketiga, bagaimana esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu sosial? Yang keempat, bagaimana esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu budaya? Dan yang terakhir, bagaimana esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu kealaman? Oke, langsung saja. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang artinya memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia itu sendiri. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit, dan mendalam. Oke, pada dasarnya ilmu bukan sekedar pengetahuan, akan tetapi merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikajinya. Oke, pada dasarnya juga ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang lagi sejalan dengan perkembangannya zaman, menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ilmu sosial, yang kedua, ilmu kebudayaan, dan yang terakhir, ilmu kealaman. Oke, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang persyaratan ilmu. Sebelum ke persyaratan ilmu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya tidak semua pengetahuan dapat dijadikan suatu ilmu, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan, berguna, dan mampu digunakan untuk memprediksi. Untuk itu dibuat suatu metodologi ilmiah yang disesuaikan berdasarkan ruang lingkup ilmu tersebut. Oke, langsung ke syaratnya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, objektif. Sesuatu dapat disebut ilmu jika dicari dan diteliti secara mendalam, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang, serta objek yang ditelitinya itu nyata ya. Yang kedua ada metodis. Oke, secara umum metodis adalah metode ilmiah untuk menguji kebenaran suatu ilmu. Yang ketiga ada sistematis. Oke, suatu ilmu harus bersifat sistematis. Hal ini dimaksudkan agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objek ilmu itu sendiri. Dan yang keempat ada universal. Jelas, dalam menemukan suatu ilmu tertentu harus memiliki sifat yang universal. Hal ini untuk menentukan ilmu tersebut dapat dipergunakan secara luas atau tidak. Yang terakhir ada community scholar, yang artinya memiliki masyarakat ahli atau pakar ilmu tersendiri. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas dari esensi ilmu sosial. Nah, ilmu sosial sendiri adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya, serta menjelaskan mengapa manusia berkelakuan seperti itu. Nah, ilmu ini menyangkut perilaku manusia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu ini dibagi menjadi beberapa subilmu. Yang pertama itu ada antropologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga geografi, yang keempat ilmu politik, yang kelima sejarah, dan yang terakhir sosiologi. Nah, esensi dari ilmu sosial ini mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti
apa yang mereka lakukan. Ilmu dasar sosial ini banyak sekali cangkupannya. Di dalam rumpun ilmu sosial terdapat pula objek-objeknya. Yang pertama itu ada sosiologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan konteks sosialnya. Jadi, objek formal dari sosiologi ini adalah interaksi atau hubungan antara manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Di dalam ilmu sosial ini mengkaji bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua itu ada antropologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Objek formal dari antropologi ini adalah kebudayaan yang berkembang di masyarakat, karena seperti yang kita ketahui banyak sekali macam-macam budaya. Yang ketiga itu ekonomi, adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani manusia. Objek formal dari ekonomi ini adalah kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Yang keempat itu ada hukum, yaitu ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Objek formal dari ilmu hukum ini adalah perilaku manusia dalam mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan keamanan dan keadilan di dalam masyarakat. Hukum ini guna untuk mewujudkan suatu keadilan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima itu ada komunikasi, merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek pernyataan manusia dalam konteks sosialnya. Objek formal dari ilmu komunikasi ini adalah penyampaian pesan antara pemberi pesan dan penerima pesan. Dalam penyampaian pesan ini harus jelas dan tepat agar penerima pesan dapat mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir itu politik, merupakan ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan. Objek formal dari ilmu politik ini adalah kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Nah, ilmu budaya sendiri adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Esensi dari konsep dasar ilmu-ilmu budaya ini yaitu hasil pola pikir manusia yang kreatif dan dijadikan sebuah kebiasaan dalam kelompok masyarakat tertentu. Ilmu yang berada dalam lingkup ilmu budaya diantaranya itu filsafat, bahasa, dan psikologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas objek formal dari ilmu-ilmu yang berada di dalam ruang lingkup ilmu-ilmu budaya, yang seperti yang tadi saya katakan, yaitu ada filsafat, bahasa, dan psikologi. Nah, langsung aja. Filsafat sebagai ilmu merupakan cara berpikir kontemplatif radikal mendalam sampai akar-akarnya, sistematis dan universal. Nah, bahasa objek formalnya kelompok manusia yang menggunakan bahasa dalam konteks lingkungan sosial budaya. Dan yang terakhir itu psikologi. Objek formalnya tentang jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang esensi dan konsep dasar ilmu-ilmu kealaman. Alam adalah sebuah benda yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yang terdiri dari semua makhluk yang ada di dalamnya.
baik itu benda hidup maupun benda mati, yang menjadi sebuah kesatuan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Alam tidak dapat berdiri sendiri karena alam adalah ciptaan yang maha kuasa. Oleh karena itu, kelangsungan hidup alam itu tergantung pada kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi, ada proses timbal balik antara makhluk hidup dengan alam. Apabila makhluk hidup bersikap baik, maka alam pun akan memberikan yang terbaik. Begitupun sebaliknya, bila makhluk hidup bersikap buruk, alam pun akan memberikan hal yang buruk. Seperti contohnya, bila kita menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, maka alam pun akan marah dan terjadi bencana alam seperti banjir, entah itu tanah longsor. Contoh dari ilmu kealaman. Yang pertama ada ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya, seperti mempelajari tentang kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan tumbuhan. Yang kedua ada fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur pembentuk alam, gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Yang ketiga adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang keempat adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda luar angkasa seperti planet, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Yang terakhir matematika. Tentu tidak asing dengan kata matematika. Matematika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan pada suatu bilangan. Ilmu matematika itu sering dipakai ke dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai manusia lahir hingga manusia meninggal. Seperti contohnya itu di pasar, di situ terjadi pergerakan matematika. Dan adapun beberapa objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam lingkup ilmu-ilmu kealaman sebagai berikut: astronomi, arkeologi, matematika, fisika, dan biologi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih.